Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda Triwahyuni. Nama saya Razita Herin Saliana. Di sini kami akan mempresentasikan teori ketergantungan media. Yang pertama ada pengertian. Teori ketergantungan media adalah teori komunikasi yang menjelaskan hubungan antara individu, media, dan masyarakat serta bagaimana media berperan dalam membentuk ketergantungan masyarakat terhadap informasi dan hiburan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Sandra Ball-Rokich dan Melvin Devler pada tahun 1976. Yang kedua ada asumsi dalam teori ketergantungan media. Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap, perilaku, dan pandangan dunia audiensnya. Media dapat membentuk realitas sosial yang dipersepsikan oleh masyarakat meskipun tidak selalu memaksakan pengaruh langsung terhadap perilaku individu. Teori menyatakan bahwa masyarakat yang semakin bergantung pada media akan mengalami dampak yang lebih besar dalam cara mereka membentuk pandangan opini dan perilaku. Semakin besar ketergantungan seseorang pada media, semakin besar pengaruh media terhadap individu tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada komponen utama dalam teori ketergantungan media. Yang pertama ada di media. Media ini menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi, hiburan, atau interaksi sosial. Ada banyak berbagai jenis media, baik itu televisi, radio, surat kabar, atau media digital seperti media sosial, situs web, aplikasi. Terus yang kedua ada audiens, individu atau kelompok yang mengonsumsi media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap audiens memiliki ketergantungan yang berbeda-beda tergantung pada situasi, kebutuhan, dan preferensi mereka. Terus yang ketiga ada kebutuhan informasi dan sosial. Teori ini menekankan bahwa ketergantungan pada media seringkali dipicu oleh kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kebutuhan dari audiens. Ketergantungan akan media meningkat apabila individu atau kelompok membutuhkan informasi mendalam atau up to date mengenai peristiwa penting. Misalnya ketika terjadi bencana alam, masyarakat cenderung mengandalkan media untuk mengetahui informasi terbaru mengenai situasi darurat. Terus yang kedua ada dari sumber informasi terbatas. Ketika informasi sulit ditemukan dari sumber lain, misalnya karena kebijakan pemerintah yang tidak transparan atau pembatasan komunikasi, masyarakat akan sangat bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Terus yang ketiga ada dari integritas sosial. Media dengan format yang lebih mudah diakses dan lebih cepat memberikan informasi meningkatkan ketergantungan masyarakat semakin relevan, cepat dan mudah diakses informasi dari media semakin tinggi ketergantungannya. Selanjutnya, perubahan dalam persepsi dan sikap, kepatuhan dan tindakan sosial, dampak ketergantungan media. Selanjutnya ada studi kasus akan dibacakan oleh Dea. Studi kasus yaitu ketergantungan masyarakat terhadap media sosial selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir tahun 2019 telah mengubah cara masyarakat di seluruh dunia. Banyak negara memberlakukan pembatasan sosial, termasuk lockdown dan isolasi sosial yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat harus beradaptasi dengan situasi baru ini, salah satunya dengan beralih mengandalkan media sosial dan platform digital untuk memenuhi kebutuhan informasi, komunikasi, dan hiburan. Penerapan teori ketergantungan media, yang pertama ada ketergantungan pada media sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Masyarakat yang terisolasi lebih sering mengakses media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru tentang COVID-19 yang memungkinkan akses tersebut langsung dan cepat terhadap informasi seputar COVID-19. Kebutuhan informasi yang sangat tinggi membuat media sosial menjadi lebih relevan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua ada pengaruh media sosial dalam mengelola ketakutan dan kecemasan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga banyak orang yang mengakses media sosial untuk berbicara tentang perasaan mereka, seperti tentang mencari hiburan, memberi dukungan, atau konten ringan yang dapat meredakan stres. Yang ketiga, media sosial sebagai alat penyebaran informasi pemerintah. Pemerintah dan organisasi kesehatan seperti WHO memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi penting seperti jadwal vaksinasi atau kebijakan lockdown. Yang berikutnya ada dampak teori ketergantungan media sosial selama pandemi. Yang pertama ada dampak positif, yaitu akses informasi cepat dan dukungan psikologis komunikasi terhubung.
Yang kedua, dampak negatifnya yaitu disinformasi dan hoax dan overload informasi. Kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi di kesimpulannya, teori ketergantungan media berfokus pada hubungan timbal balik antara media dan audiens, di mana ketergantungan audiens terhadap media untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial, informasi, dan psikologis akan memengaruhi sejauh mana media memiliki pengaruh terhadap individu dan masyarakat. Konsep-konsep utama dalam teori ini mencakup ketergantungan media itu sendiri, peran media dalam membentuk realitas sosial, konteks sosial, dan budaya yang mempengaruhi ketergantungan, serta perubahan dalam tingkat ketergantungan media yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti teknologi dan krisis sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.